Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dian Agustin, dosen dari Program Studi Desain Interior UPN Veteran Jawa Timur. Kita ketemu dalam mata kuliah Desain Aksesoris Interior dengan bab aksesoris berbasis budaya dan lokalitas. Jadi, kita tahu bahwa interior ini bukan hanya sebagai ruang fungsional, tetapi interior itu mempunyai ruang yang bermakna. Nah, kehadiran aksesoris di sini itu menjadi elemen naratif di dalam desain interior. Jadi, dengan aksesoris ini, ruang itu bisa bercerita, gitu, dan bisa menampilkan makna dari sebuah ruangan. Jadi, budaya dan lokalitas itu merupakan identitas dan karakter ruang. Produk aksesoris interior Nusantara berfungsi sebagai media yang mengekspresikan dan melestarikan warisan budaya melalui desain dan bahan yang mencerminkan tradisi lokal. Definisi budaya dan lokalitas. Budaya itu merupakan nilai, simbol, tradisi, dan ekspresi dari masyarakat. Sedangkan lokalitas itu merupakan kekhasan wilayah dari masing-masing yang meliputi materialnya, tekniknya, motifnya, dan sejarahnya. Jadi, di dalam desain, definisi budaya dan lokalitas adalah menghadirkan konteks dan identitas. Mengapa berbasis budaya dan lokalitas? Sebuah ruang itu harus menghasilkan budaya dan lokalitas karena yang pertama ingin menciptakan diferensiasi desain. Jadi, antara desain yang satu dengan desain yang lain itu akan bisa berbeda dengan menghadirkan budaya dan lokalitas. Yang kedua, mendukung keberlanjutan material dan pengrajin lokal. Ya, kita tahu bahwa pengrajin lokal, kemudian material yang ada di wilayah-wilayah tertentu itu butuh keberlanjutan untuk pemakaiannya. Yang ketiga, menguatkan sense of place, yaitu dengan adanya narasi dari sebuah aksesoris itu akan menguatkan sense of place dari sebuah ruang. Dan yang keempat adalah nilai ekonomi dan storytelling yang lebih kuat. Prinsip desain berbasis lokal. Ya, jadi sebuah desain ruangan apabila berbasis lokal itu merupakan reinterpretasi, bukan imitasi. Artinya bahwa suasana atau pesan yang ingin dihadirkan ya, bukan hanya sekedar menempel, tapi juga menjiwai. Kemudian kontekstual dengan fungsi ruang, menghormati nilai budaya, dan adaptif terhadap gaya-gaya kontemporer. Elemen budaya dalam aksesoris meliputi motif dan pola yang tradisional, kemudian meliputi material lokal, meliputi teknik kria yang khas,
dan meliputi simbol dan filosofi. Motif dan pola tradisional. Motif dan pola tradisional Indonesia itu merupakan kekayaan budaya yang mencerminkan filosofi, kepercayaan, dan hubungan manusia dengan alamnya. Motif yang umum itu terbagi menjadi geometris, flora, fauna, dan manusia, di mana semuanya itu disusun dalam pola yang teratur atau yang organik pada tekstil, pada ukiran, maupun pada tenun. Berikut merupakan ragam motif dan pola tradisional berdasarkan jenis dan daerahnya. Yang pertama, motif berdasarkan ragam hias. Motif flora menggunakan tanaman, bunga, dan daun. Misalnya batik Sekar Jagad yang ada di Jogja. Kemudian motif bunga Kamboja yang di Bali. Motif simbut di Banten yang menyerupai daun talas. Kemudian motif geometris yang terbentuk dari titik, garis, dan bidang. Misalnya batik Kawung dengan lingkaran seperti kolang-kaling, kemudian ceplok, banji, dan ragam hias Pajajaran. Motif fauna terinspirasi dari hewan, misalnya naga asok yang dari Kalimantan, yang memadukan naga dan anjing sebagai simbol perlindungan. Dan motif figuratif berbentuk manusia atau figur lainnya, sering digunakan pada ukiran dan tekstil. Nah, ini beberapa contohnya. Misalnya batik Sekar Jagad. Nama Sekar Jagad itu berasal dari sekar yang berarti bunga dan jagad yang berarti dunia. Motif batik ini diyakini memiliki nama demikian karena memiliki simbolisme yang menggambarkan keindahan dan kemegahan dunia. Di sebelahnya adalah relief bunga Kamboja, yang dalam seni ukir memiliki makna mendalam yang melambangkan keindahan, ketenangan, dan kesucian. Di samping lagi adalah batik simbut yang berasal dari bentuk motif yang menyerupai daun talas atau keladi, melambangkan kehidupan yang selaras dengan alam. Motif ini menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan sekitarnya, mencerminkan prinsip hidup masyarakat Baduy yang menghormati dan menjaga keseimbangan alam. Kemudian di bawahnya ada motif yang diyakini sebagai simbol status dan kekuasaan, sehingga dulu para bangsawan dan keluarga kerajaan banyak mengenakan batik dengan motif kawung sebagai pakaian adat. Kemudian yang di bawah tengah yaitu motif batik ceplokan atau yang dikenal sebagai ceplokan, berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti ceplok, memiliki arti sekuntum. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pola hiasan batik yang terdiri dari satu satuan terpisah. Dan yang terakhir di pojok bawah adalah batik Banji, yang merupakan salah satu motif tertua di Indonesia yang tergolong geometris, berciri khas garis-garis silang melingkar menyerupai simbol swastika. Berasal dari pengaruh budaya Tionghoa. Ban berarti 10, Zi berarti 1000. Motif ini melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlipat ganda.
Nah, ini ada beberapa contoh naga asok yang merupakan motif tradisional khas suku Dayak di Kalimantan, khususnya Dayak Baho dan Kenya, yang memadukan kepala naga dengan badan anjing. Motif ini melambangkan perlindungan dari malapetaka, kekuatan spiritual, dan penghormatan terhadap kehidupan. Asok sendiri bermakna anjing dalam bahasa Dayak. Sering ditemukan pada ukiran kayu, tato, dan batik. Nah, ini beberapa contoh motif yang menggunakan gambar manusia. Yang kedua, pola dan susunan tradisional. Pola kawung, yaitu susunan lingkar bulat yang rapi secara geometris, melambangkan kesucian dan umur panjang. Kemudian pola semen, ragam hias yang umumnya terdiri dari tanaman, binatang, dan sayap yang disusun rapat. Pola ikat atau pola ragam hias tepi, sering ditemukan pada tenun atau batik seperti ipon-ipon pada tenun Toba, yang berfungsi membingkai motif utama. Contoh motif tradisional berdasarkan daerahnya. Misalnya di Jawa, ada namanya batik kawung. Kemudian ada parang, ada sekar jagad, ada ukiran ukel atau daun pakis. Sedangkan kalau di Dayak atau Kalimantan ada burung enggang, naga, dan batang garing. Di Sumatera atau Toba ada bunga tabu, bona bulu, dan hoda-hoda. Dan di Bali ada motif flora atau Kamboja dan ukiran khas Bali. Motif-motif ini bukan sekedar hiasan, tapi merupakan wujud simbolis dari nilai-nilai budaya yang merupakan kehidupan sehari-hari dan menganut kepercayaan spiritual masyarakat Nusantara. Nah, budaya tersebut bisa ditransformasikan dari tradisi ke desain modern. Tradisi itu simplifikasi bentuk, kemudian eksplorasi material, dan diaplikasikan ke desain kontemporer. Contohnya seperti gambar di samping. Motifnya klasik, kemudian menggunakan pattern geometris minimalis, ukurannya detail, dan dieksekusi menggunakan laser cut panel. Sebagai penutup, aksesoris berbasis budaya bukan sekedar dekorasi, tapi merupakan media narasi dan identitas ruang. Desainer berperan sebagai penerjemah tradisi ke konteks modern. Demikian penjelasan tentang bab ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.